Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap profit walaupun IHSG-nya kebakaran. Oke, hari ini IHSG koreksi lagi ya 0,58%. Oke, kita langsung aja kita lihat chartnya ya. Ya, hari ini IHSG koreksi 0,58%. Apakah besok lanjut? Nah, ini cukup mengkhawatirkan untuk posisi saat ini. Mudah-mudahan nggak terjadi ya. Mudah-mudahan besok IHSG menghijau lagi, bergerak di atas harga 7.300-an ya. 7.030-an ya. Kalau di atas 7.030-an kemungkinan masih aman. Tapi posisi saat ini agak-agak mengkhawatirkan. Tapi untungnya hari ini IHSG close di 7.015 ya. Ya memang agak tembus-tembus sedikit support sebelumnya. Tapi mudah-mudahan mantul ya, nggak turun ke bawah lagi. Kalau turun ke bawah lagi ya berarti teman-teman sudah harus siapkan seat beltnya. Tapi saya doakan semoga dia naik lagi, IHSG menguat lagi ya sampai dengan akhir tahun ini. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu Indosat. Nah, Indosat hari ini harganya belum kemana-mana ya setelah 3 hari naik, tapi dia masih bertahan di atas harga 6.775. Nah, ini kalau teman-teman yang suka dengan saham ini juga masih boleh diperhatikan. Kalau misalkan dia koreksi, ya teman-teman bisa tungguin di atas 6.775 ya, dengan harapan nantinya dia akan breakout 6.925 ya. Sempat breakout hari ini tapi nggak bisa close. Nah, untuk besok harapannya adalah breakout di 6.975. Nah, kalau misalkan tembus ya, kalau misalkan naik, targetnya adalah di harga 7.400-an. Jadi masih ada peluang kalau misalkan ternyata Indosat menguat. Tapi kalau misalkan dia koreksi selama dia nggak tembus atau tidak closing di bawah 6.775 harusnya masih aman. Tapi kalau misalkan sudah close di bawah 6.775 ya sebaiknya jangan masuk dulu. Targetnya di 7.400 ya. Kalau kuat pun mudah-mudahan bisa ke 7.475. Saham berikutnya yaitu adalah IELS. Nah, untuk IELS ini sudah 4 hari ya ternyata ya, saya juga baru mohon maaf. Nah, hari ini saya baru ngelihat, mungkin karena volumenya sudah semakin tinggi baru kelihatan, baru mata saya baru ngelihat. Nah, ini juga baru boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata dia lanjut ya. Kalau dia lanjut besok, teman-teman bisa ambil aja di atas high-nya dia hari ini. Mungkin bisa jalan panjang kali ya kalau misalkan dia 9% kayak gini. Nah, untuk target berikutnya adalah di 101 dulu ya kalau misalkan dia kembali menguat. Tapi kalau koreksi, pastikan koreksinya nggak menembus 89 ya. Untuk selama dia masih di atas 89, mudah-mudahan trennya bisa panjang ke atas ya. Tapi kalau untuk saat ini memang dia sudah sebetulnya kalau misalkan teman-teman beli di bawah, target 89 itu udah tercapai. Nah, harapannya kalau misalkan dia mau lanjutkan trennya, paling nggak naik sampai dengan 128, dia harus ya, bertahan dulu di atas 89. Nah, kalau di atas 89, mudah-mudahan trennya bisa lanjut lagi. Nah, ini boleh diperhatikan untuk ILS di perdagangan besok. Selanjutnya adalah Mora. Mora juga terpantau sudah uget-uget ya dari kemarin. Nah, hari ini menguat 0,86% ya. Sebetulnya sudah sempat naik juga kemarin tapi turunnya di bawah 585. Hari ini closing di 585. Ini perhatikan aja besok kalau dia lanjut. Ini sepertinya di atas di harga ini ada resisten yang cukup kuat yaitu di 590 nih. Kalau misalkan tembus mudah-mudahan jalan ya untuk Mora, jadi diperhatikan aja besok. Targetnya adalah di sekitar harga 655. Nah, ini menarik. Kalau misalkan dia breakout mudah-mudahan bisa ke atas lagi nih harganya. Jadi dipantau aja untuk Mora. Selanjutnya adalah MTEK. MTEK hari ini sempat ke level harga tertinggi hari ini ya di 1680. Nah, ini masih boleh diperhatikan di perdagangan besok. Kalau misalkan dia lanjut, kalau misalkan dia lanjut boleh perhatikan kalau dia bisa break high-nya. Tapi kalau ternyata dia koreksi dulu atau belum mau jalan, mungkin teman-teman bisa ambil posisi untuk spec buy ya di harga selama dia masih bertahan di atas harga
1630. Nah, ini sudah mulai menarik, mudah-mudahan trennya bisa panjang untuk saat ini ya. Karena beberapa kali gagal terus turun, gagal terus. Nah, memang sudah ditembus sebetulnya dari mulai tanggal 26 kemarin, dia koreksi 3 hari. Nah, hari ini melanjutkan lagi. Nah, kita lihat aja. Kalau misalkan mungkin 1-2 hari dia sideways dulu, minggu depan dia lanjut ya. Mudah-mudahan begitu ya jalan ceritanya. Jadi dipantau aja untuk MTEK, mudah-mudahan bisa melanjutkan trennya untuk naik ke atas. Paling nggak ke 1750 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah Kars. Nah, ini Kars masih oke posisinya ya. Belum menembus 83. Nah, sebetulnya kalau misalkan sudah tembus 83, ini sudah mesti hati-hati. Nah, untungnya dia masih bertahan ya. Nah, kalau harapannya selama dia masih enggak tembus dari harga 85 ya, mudah-mudahan lanjut lagi. Nah, kalau ngeliat kasus ini, ingat kayak model-modelnya saham Suli. Nah, Suli habis naik turun, nah, habis itu dia naik lagi cukup tinggi. Mudah-mudahan. Jadi kita lihat aja. Mudah-mudahan seperti Suli ya untuk Kars. Jadi teman-teman yang sudah beli mungkin di tanggal 27 Oktober masih bisa hold dengan harapan dia lanjut naik lagi, tembus high di tanggal 31 kemarin, tembus 93 ya, terus targetnya 113 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah MPMX. Nah, MPMX ini juga sudah mulai menarik untuk diperhatikan ya, karena memang sudah naik 2 hari kemarin di hari Senin dan Selasa. Nah, ini hari ini dia koreksi 1,4%. Ini koreksinya masih oke. Selama dia nggak close di bawah 1025, ini masih bagus. Nah, lihat aja kalau misalkan ternyata dia besok lanjut ya. Kalau dia besok lanjut, kalau dia bisa break high-nya akan sangat bagus. Targetnya adalah di 1085 dulu untuk saat ini. Tapi kalau misalkan ternyata dia tembus 1085-nya, close di atasnya, ini mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi. Yang berikutnya adalah BEVIC. Nah, ini BEVIC juga menarik ya. Boleh diperhatikan pergerakannya. Kalau ternyata BEVIC besok lanjut ya, pastikan aja dia break 138-nya dulu. Kalau 138 break, targetnya adalah di 147-nya. Nah, tapi sorry, pastikan dia nggak tembus support saat ini adalah di 131-nya ya. Kalau misalkan turun di bawah 131 dan close di bawahnya, sebaiknya jangan masuk dulu. Saham berikutnya adalah BNGA. Nah, masih dibahas aja BNGA? Iya, karena BNGA belum kemana-mana, nih masih saya ingatin terus, masih boleh dipantau ya, selama dia masih bertahan di atas 1135. Nah, kita nggak tahu apakah dia akan mau dilanjutin ke atas apa ke bawah. Nah, ini untuk resisten yang paling kuat untuk saat ini adalah di 1160 ya. Targetnya berikutnya adalah di 1175-nya. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun jebol 1135-nya ya, mendingan cari saham yang lain dulu aja. Tapi ini menarik untuk diperhatikan kalau tiba-tiba dia lanjut naik lagi. Karena sampai saat ini dia belum berhasil close di atas harga 1145-nya. Saham berikutnya adalah BBTN. BBTN ini juga sudah terpantau menarik ya, karena dia masih bertahan di atas MA100. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau misalkan ternyata dia menghijau lagi, selama dia masih bertahan di atas harga 1530. Targetnya adalah untuk saat ini terdekat di 1565. Nah, ini boleh diperhatikan untuk BBTN. Tapi kalau misalkan dia turun sampai di bawah 1515, sebaiknya jangan masuk dulu. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu BJBR. Nah, ini sebelumnya kita bahas ya, ini rapi sekali di BJBR. Lalu di hari Selasa kemarin dia naik, walaupun cuma 1% ya, dia naik. Nah, kita lihat apakah dia akan lanjut naik lagi, karena hari ini doji ya. Nah, kalau misalkan dia doji turun, kalau penurunannya nggak close di bawah 1380 masih oke, tapi harapannya dojinya nggak ngefek ya. Mudah-mudahan dia bisa lanjut lagi tembus 1400 untuk ke target berikutnya di 1410. Berikutnya adalah BSDE. BSDE juga open dan close-nya sama di harga 930. Nah, ini masih sama dengan EMA 100 ya.
Jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi, dan selama masih BSD di atas 925 ini masih oke untuk dipertahankan. Tapi kalau misalkan BSD-nya turun, 920 ya. Kalau misalkan di atas 920 dia masih bertahan, masih oke untuk dipertahankan. Tapi kalau misalkan sudah mulai close atau bergerak di bawahnya atau di bawah low hari ini ya, close di bawahnya hari ini atau di 915, ini sudah mesti hati-hati. Kemungkinan dia akan turun lagi ke level support, yaitu yang paling kuat untuk saat ini adalah di harga 900. Nah, tapi kalau harapannya sih dia terus ya bertahan. Mungkin 1, 2, 3 hari dia akan sideways dulu sampai dengan ada momentum bagus dia naik lagi untuk coba breakout naik. Targetnya untuk BSD paling dekat adalah di 950 dulu ya untuk saat ini. Saham berikutnya adalah Demas. Demas hari ini doji, kemarin merah. Nah, ini sudah hari ini juga sempat touchdown EMA 200 ya. Nah, mudah-mudahan ini trennya bagus ya. Dia nggak lanjut turun lagi. Mudah-mudahan dojinya ngefek kalau ini, saya doakan. Kalau dia ternyata besok lanjut naik lagi ya, kalau bisa juga dan juga bisa break high-nya hari ini di 182. Nah, targetnya adalah masih panjang sebetulnya targetnya. Targetnya mungkin bisa di 193-an ya untuk saat ini. Jadi dipantau aja pergerakannya untuk saham Demas. Selanjutnya adalah Homi. Homi saya pikir sudah mau turun. Ternyata hari ini dia bisa close di atas 720 atau close di harga 725. Apakah Homi mau lanjut? Mengingat volume juga kembali menguat lagi ya. Diperhatikan aja kalau dia besok lanjut di atas 730 dan bisa break resisten 745. Masih ada kemungkinan dia masih mau lanjut lagi, mengingat volume juga hari ini naik. Targetnya adalah di 780. Nah, tapi alokasi dana sudah mesti hati-hati ya, jangan terlalu banyak karena mengingat saham ini sudah naik cukup tinggi. Yang berikutnya adalah DILT. DILT hari ini koreksi 1,6% ya. Belum berhasil close di atas harga 188. Nah, ini masih boleh diperhatikan. Hari ini untungnya nggak jadi close di bawah 183 ya, atau di 182. Dia masih close di 183, masih oke. Tapi kalau misalkan close di 182 turun lagi ya sebaiknya cari saham yang lain aja. Nah, untuk deal kalau ternyata besok menghijau ya, kalau bisa bertahan di atas 188 ini sangat bagus. Tapi hari ini sebetulnya sudah sempat tembus ya, tapi nggak bertahan sampai dengan closing ya. Jadi tunggu aja, lihat besok apakah dia akan coba lagi. Tapi kalau teman-teman mau spek buy untuk ambil di 184 itu juga boleh. Targetnya 194, 206 untuk saat ini. Tapi kalau misalkan dia turun sampai ke level bawah menembus 178 ya, kalau menembus 178 sebaiknya jangan masuk dulu. Berikutnya adalah APLN. APLN sudah hari ini koreksi ya. Kemarin naik tapi candlenya merah. Tapi selama dia tidak tembus 154 atau tidak close di bawah 154, ini masih oke untuk hold ya buat teman-teman yang udah beli di bawah. Tapi kalau misalkan ternyata besok turun lagi dan close di bawah 154 ya sebaiknya saya sarankan TP dulu. Tapi kalau ternyata dia besok menghijau lagi atau masih bertahan di atas 154 dan atau bisa break 159, targetnya adalah 185. Saham berikutnya adalah INKP. Nah, ini INKP sudah kita bahas terus ya. Kita pantau terus sampai mau kemana dia. Nah, hari ini dia pun breakout 9675. Next targetnya adalah 9900. Kita lihat apakah bisa juga ya. Masih oke untuk diperhatikan dan masih juga oke buat di hold buat teman-teman yang sudah masuk dari tanggal 20 Oktober atau bahkan sebelum jauh-jauhnya. Nah, ini juga masih boleh hold. Selanjutnya adalah TKIM. TKIM pun hari ini breakout ya, tembus sebetulnya dari hari Senin ya. Dia kembali menguat lagi di atas 7.725. Kena targetnya ya di 8.000 dan dia close di 8.075. Ini luar biasa. Keberapa lagi dia targetnya? Mudah-mudahan next targetnya adalah di sekitar 8.100. 8.600 ya. Nah, 8.100 untuk jadi target bisa juga.
tapi terlalu dekat mungkin ke 8.600-nya ya. Ini bisa dijadikan target juga. Nah, kita lihat apakah TKIM besok rally. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman profit dari Tekim. Saham berikutnya adalah MDKA. MDKA sayangnya kurang satu tick lagi closingnya, tapi nggak apa-apa, masih boleh dipantau besok ya. Mungkin teman-teman hari ini juga ada yang masuk, nggak apa-apa, tapi untuk tren jangka panjang untuk dia lanjut, dia harus bergerak dulu di atas 3880 atau di 3890 close harganya. Nah, hari ini sudah sempat ya ke 3.900 ya, tapi sayangnya nggak bisa close di harga 3.900. Nah, paling nggak di 3890 sih harusnya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia sudah mulai bergerak di atas harga 3.880. Nah, harapannya adalah dia bisa breakout 3940. Targetnya adalah di 4.240. Nah, jangan buru-buru, santai aja, lihat pergerakannya ya. Takutnya nanti udah masuk malah diguyur turun. Pastikan dia bertahan dulu di atas 3880. Selanjutnya adalah OKAS. Nah, ini juga OKAS dipantau aja ya. Kalau misalkan dia bergerak, hari ini sudah sempat bergerak sampai ke 164 ya, tapi sayangnya nggak bisa close dia di 164 ya. Kalau dia close di 164 ini akan sangat bagus. Tapi kalau misalkan dia turun ya, ini masih ada support yaitu di harga 147. Nah, kalau masih mental-mantul di 147 ya, kalau mau spek buy di bawah juga boleh, buy on support ya. Tapi kalau misalkan dilanjut turun ya, teman-teman mau stop loss di area berapa, di EMA 100 kah apa di EMA 200 juga boleh. Nah, tapi kalau saya lebih baik prefer tunggu dia close di atas 163 dulu. Kalau sudah di atas 163 ya, dia bergerak di atas 163, ini baru mulai menarik. Targetnya adalah di harga sekitar 188 dan 198 untuk saat ini. Dan saham yang terakhir untuk video part pertama hari ini adalah Sido. Nah, Sido juga hari ini koreksi ya 0,67%. Nah, ini masih boleh ya kalau teman-teman yang mau buy selama dia masih bertahan di atas 735. Nah, tapi kalau dia turun dan close di bawah 735 ya nanti dulu. Tapi kalau untuk saat ini kalau masih dia sideways masih di atas 735, teman-teman bisa ambil posisi. Targetnya 770 untuk saat ini dan 825. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part pertama. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.